Anak dulu. 1, 2, 3. Halo Sobat Komunitas Peternak Rakyat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dimudahkan di segala urusan dan usahanya. Balik lagi di channel KPR TV, channel yang membahas tentang dunia peternakan. Meliputi analisa usaha ternak, manajemen budidaya ternak, dan identifikasi penyakit pada ternak. Kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan ayam pedaging atau broiler dengan ayam petelur atau layer. Simak baik-baik ya sobat videonya. Ayam pedaging atau broiler merupakan istilah umum yang sering digunakan dalam dunia peternakan untuk menjabarkan ayam yang dikhususkan untuk produksi daging. Ayam niaga pedaging merupakan jenis ayam yang mudah untuk dikembangbiakan, di mana waktu pemeliharaannya antara 30 sampai 40 hari sebelum dikonsumsi. Kurun waktu yang begitu singkat, inilah yang membuat ternak ayam pedaging, broiler, menjadi sangat menguntungkan. Peningkatan populasi manusia setiap tahunnya menjadikan tingkat kebutuhan akan daging pun meningkat, sehingga akan sangat menguntungkan jika ayam pedaging, broiler ini, dibudidayakan sebagai penghasil daging. Dalam dunia peternakan ayam yang semakin berkembang, dikenallah namanya strain ayam. Setiap negara memiliki strain ayam niaga pedaging yang berbeda-beda, dan tentunya strain tersebut sudah lolos melalui kajian laboratorium bidang pembibitan. Strain ayam merupakan sebuah istilah untuk jenis atau grup ayam yang memiliki keunggulan secara spesifik. Keunggulan yang dimiliki oleh ayam inilah yang membuat ayam tersebut dapat dipasarkan ke masyarakat. Beberapa contoh strain ayam pedaging yang pernah dibudidayakan, antara lain CP707, MB, Pia, Wonokoyo, Sido Agung, dan lain-lain. Apa perbedaan dari setiap strain yang ada? Terkadang pemilihan strain tersebut membuat bingung. Apa perbedaan jika saya memilih menggunakan strain ini dibandingkan strain lain? Dari fisik, setiap strain memiliki kualifikasi yang hampir sama, yaitu ayam memiliki badan yang tegap, bulu berwarna putih, jengger serta pial berwarna merah, dan the OC, Day Old Chick, memiliki bulu yang berwarna kuning cerah. Perbedaannya terletak pada performa dari setiap strain dalam pencapaian bobot badan ayam dalam setiap proses pemeliharaannya. Untuk mempermudah bagaimana perbedaan performansi dari setiap strain, berikut ini diberikan 3 tipe pencapaian bobot badan, di mana diasumsikan faktor manajemen di level yang sama. Tipe pertama adalah pencapaian bobot badan ayam pada minggu pertama, dan kedua berada pada level normal. Setiap produsen pasti memiliki standar pakan dan bobot mingguan, sehingga bobot badan ayam pada 2 minggu ini kurang lebih sesuai dengan tabel pakan yang dimiliki. Lalu pada saat minggu ketiga dan keempat akan melesat, tinggi, atau naik. Dalam ilmu nutrisi dikatakan bahwa pada umur tersebut, pencernaan ayam sudah memiliki pondasi nutrisi untuk frame tubuh, sehingga untuk minggu-minggu berikutnya lebih difokuskan pada proses pembentukan daging ayam. Tipe kedua adalah tipe sedang atau standar,
di mana proses kenaikan bobot ayam akan selalu mengacu pada kenaikan bobot pada tabel pakan yang telah disiapkan oleh produsen. Berbeda dengan tipe pertama yang akan melesat pada minggu ketiga dan keempat. Proses kenaikan bobot ayam pada tipe kedua ini akan terus mengikuti kenaikan bobot ayam pada tabel pakan hingga ayam pedaging, broiler, mencapai umur panen. Tipe ketiga adalah tipe negatif. Untuk minggu pertama dan minggu kedua, bobot ayam tercapai. Tetapi saat memasuki minggu ketiga dan keempat, maka akan mengalami masa stagnan, stabil mengikuti tabel pakan, bahkan mengalami penurunan bobot. Semua perbedaan pencapaian di atas akan sangat dipengaruhi oleh keputusan dari peternak itu sendiri dalam memilih manajemen pemeliharaan. Termasuk halnya memiliki strain yang tepat dan cocok untuk kondisi manajemen perkandangan. Ayam petelur, a layer. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa jenis ayam yang menghasilkan telur. Saudara dari ayam niaga pedaging, yaitu ayam niaga petelur, atau yang biasanya dikenal masyarakat dengan sebutan ayam merah, memiliki performa spesifik yang cukup mudah untuk dikembangkan. Pemeliharaan yang terpadu pada ayam petelur, layer, akan membuat ayam ini dapat menghasilkan telur yang berkualitas. Namun ternyata di balik ayam petelur, ada juga loh istilah lain yaitu pulet. Apa sih bedanya ayam pulet dan petelur? Kita bahas di video selanjutnya aja ya sobat. Seperti yang sudah dibahas pada bagian ayam pedaging, broiler. Ayam petelur, layer, juga memiliki strain. Jenis-jenis strain pada ayam petelur, layer, seperti tipe Isa Brown dan tipe Novogen Color. Pada ayam petelur merupakan tipe strain dengan penghasil telur yang sangat baik dan memiliki warna putih, di mana pada jenis strain ini memiliki rasio konversi pakan ke telur unggul sekitar 125 gram per dosin telur dengan kebutuhan air minum ad libitum, di mana cara pemeliharaan ayam memberikan air minum sesering mungkin atau tak terbatas. Sedangkan untuk strain tipe medium, memiliki rasio konversi pakan ke telur unggul sekitar 190 gram per dosin telur dengan kebutuhan air minum ad libitum. Dapat dilihat dengan jelas melalui rasio konversi pakan ke telur, dapat disimpulkan bahwa ayam petelur, layer, yang mengikuti strain tipe Isa Brown dan Novogen Color pasti memiliki bobot tubuh yang lebih padat dan lebih berat. Bobot yang lebih padat dan berat ini membuat ayam jenis ini dapat digunakan sebagai tipe dwiguna, petelur dan pedaging. Walaupun terdapat ayam tipe ringan dan medium, kedua jenis tipe ini tetap memerlukan proses pemeliharaan yang relatif sama. Selain itu, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, baik ingin memelihara ayam pedaging, broiler, ataupun ayam petelur, layer, yaitu pemilihan bibit unggul. Tahapan paling awal dan mudah dalam proses melakukan pemilihan bibit unggul adalah dengan mempelajari breeding farm, hatchery, asal dari DOC, sistem pemeliharaannya, dan biosecurity. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat setiap produsen ayam bibit memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sehingga bagi peternak ayam pedaging, broiler, atau ayam petelur layer, harus mengetahui kebutuhan manajemen perkandangan, seperti kecocokan iklim kandang dengan kondisi DOC. Oke sobat, itulah penjelasan antara ayam pedaging atau broiler dengan ayam petelur atau layer. Tahukah sobat, hasil limbah kotoran dari ternak ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang yang berkualitas bagus untuk tanaman juga loh. Dalam merawat tanaman, pupuk merupakan salah satu komponen terpenting yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Sayangnya, pupuk yang dibutuhkan untuk pemupukan tanaman memiliki harga cukup mahal, yang lama-kelamaan bisa membuat kantong jebol. Namun, apabila memelihara atau berternak ayam di pekarangan rumah, kamu bisa memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk tanaman, sehingga tidak perlu lagi sering-sering membeli pupuk. Selain kotoran sapi, kotoran ayam juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kotoran ayam memiliki unsur hara yang tinggi. Kadar nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK dari kotoran ayam sangatlah tinggi.
Jika dibanding kotoran-kotoran hewan lainnya, kotoran ayam mempunyai kandungan hara yang tertinggi. Hal tersebut karena bagian cair dan bagian padat dari kotoran ayam tercampur menjadi satu. Untuk menjadikan kotoran ayam sebagai pupuk tidaklah sulit, terlebih untuk ayam yang ada di peternakan. Kotoran ayam di peternakan umumnya sudah tercampur dengan sekam, sehingga bisa langsung diaplikasikan sebagai pupuk tanaman. Namun, untuk kotoran ayam utuh yang tidak tercampur sekam, kamu perlu mengolahnya terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai pupuk. Kotoran ayam yang masih utuh perlu dikumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya cukup banyak. Setelah terkumpul, kotoran ayam perlu diangin-anginkan sampai membuatnya agak mengering, sehingga mengurangi kandungan nitrogen yang tinggi. Kotoran yang berasal dari ayam harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk mendekomposisikan pupuk secara fisik maupun kimiawi agar teksturnya kering dan tidak panas jika dijadikan pupuk untuk tanaman. Oke sobat, itulah perbedaan ayam petelur layer dan ayam pedaging atau broiler, dan manfaat kotoran ayam sebagai pupuk organik untuk tanaman. Sudah dulu ya sobat, semoga info ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel KPR TV dengan cara like, komen, dan bagikan video ini ya sobat. Salam sukses.